Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Gusmanita, NIM 2120043, kelas PI 3B, akan menjelaskan dua materi mata kuliah pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas UAS saya. Yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu landasan, suatu dasar atau pondasi dalam untuk bersandar atau dijadikan tolak ukur dalam pengembangan kurikulum, yaitu suatu proses menyusun rencana yang mengenai tujuan, isi dan bahan-bahan pembelajaran dan bagaimana cara untuk mempelajari pembelajaran tersebut dengan guna untuk mencapai tujuan telah dirancang atau ditentukan. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum, yaitu pertama landasan filosofis. Landasan filosofis adalah bahwa suatu kurikulum harus berlandaskan pemikiran yang analisis, logis dan sistematis, dan menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi serta membina kurikulum. Yang kedua yaitu landasan psikologi. Dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan psikologi, yaitu ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan sosiologis, itu dengan guna untuk agar masyarakat bisa memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu landasan iptek. Landasan iptek sangat penting dalam pengembangan itu sebagai landasan kurikulum, karena dengan adanya iptek akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum merupakan susunan dalam kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan kurikulum yaitu ada tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan, itu berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik untuk mewujudkan manusia atau peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu bahwa kurikulum harus mampu untuk mencapai tujuan, bahwa setiap lembaga harus mencapai tujuan kurikulum, tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu kurikulum harus bisa mencapai tujuan masing-masing mata pelajaran, seperti mata pelajaran IPA atau IPS. Yang keempat itu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, bahwa kurikulum harus mampu mencapai tujuan masing-masing pokok bahasan seperti KI dan KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Komponen kurikulum yang kedua yaitu komponen isi atau materi kurikulum. Materi kurikulum merupakan yaitu pengalaman belajar. Ada 4 prinsip-prinsip materi kurikulum, yaitu bahwa pertama materi kurikulum berupa bahan pembelajaran. Yang kedua kurikulum harus mencapai tujuan yang ingin setiap satuan pendidikan, bahwa kurikulum harus mencapai setiap satuan pendidikan. Yang ketiga materi kurikulum harus mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada 4 pembelajaran dalam materi kurikulum yang berupa pembelajaran. Yang pertama itu ada faktual, merupakan kejadian fakta. Yang kedua konseptual, yaitu menggambarkan definisi. Yang ketiga yaitu prosedural, yaitu langkah-langkah. Dan yang keempat yaitu prinsip, yaitu sebagai landasan. Komponen yang ketiga yaitu komponen strategi, merupakan suatu cara atau model untuk mencapai tujuan kurikulum. Strateginya yaitu melalui pendekatan. Yang pertama pendekatan yang berorientasi atau yang berpusat pada guru, dan yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang berpusat pada guru ini bahwa guru dominan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan
pembelajaran kepada siswa dan siswa menerima pelajaran tersebut. Kalau pendekatan yang bersifat atau yang berpusat pada siswa yang lebih dominan dalam proses pembelajaran ini. Siswa lebih mandiri, lebih mencari informasi kebanding guru. Selanjutnya yaitu komponennya, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini untuk mengukur keberhasilan kurikulum. Alat untuk mengukur keberhasilan kurikulum ini yaitu melalui tes dan non-tes. Tes yaitu merupakan tes tulis untuk mengukur pencapaian kognitif peserta didik. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes bisa berdasarkan kemampuan, minat bakat, dan motivasi. Non-tes ini bisa melalui wawancara, observasi, penilaian entertainment, penilaian diri, penilaian portofolio. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.